ingin mengajak sahabat semua kita bicara mengenai masalah nasionalisme. Kenapa? Dalam nasionalisme itu seharusnya masyarakat Indonesia harus semuanya tahu politik. Banyak saya berbicara dengan rekan-rekan saya yang mereka tidak peduli dengan politik. Itu saya pikir satu kesalahan ya. Karena dalam bingkai satu negara kesatuan, apalagi Indonesia sekarang menjadi negara demokrasi terbesar nomor 4 ya di dunia ya. Seharusnya kita sudah menyadari bahwa kehidupan yang paling rasional adalah memajukan bangsa sendiri. Tentunya kita tidak mudah dipecah belah oleh masalah apapun, apakah itu masalah sektarian, ataukah masalah agama, atau masalah suku, atau apapun. Karena seluruh warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia. Dalam undang-undangnya demikian. Mau dia keturunan Arab, mau keturunan Cina, India, dan apapun, selama dia warga negara Indonesia, punya hak dan kewajiban untuk membela nasionalisme Indonesia. Begitu pula untuk menjadi seorang pemimpin. Kita tidak peduli siapapun mereka. Kita jangan terjebak oleh polarisasi etnis dan sebagainya. Karena itulah yang sebetulnya merusak tantangan kemajuan satu bangsa. Kemudian kenapa kita harus menekankan nasionalisme? Kita analogikan begini. Seorang ayah tentu dia akan punya rasa sayang kepada anaknya, begitu pula ibunya. Nah, begitu anaknya mungkin punya cucu, kakeknya pasti lebih sayang dengan cucunya. Sepertinya biasanya seperti itu kan. Begitu pula terus ke bawah. Kalau misalnya si cucu ini sudah punya anak lagi, kakek atau neneknya pasti lebih senang, lebih sayang sama buyutnya. Dan kehidupan ini seharusnya di Indonesia itu saling menghargai ke atas. Karena pada dasarnya leluhur Indonesia adalah contoh nasionalisme paling modern di dunia. Itu yang setelah saya baca banyak hal, literasi dan sebagainya. Dan negara-negara yang maju itu negara yang menghargai leluhurnya. Jadi bingkai nasionalisme ini begitu sempurnanya. Indonesia ini pernah menjadi satu kekuatan yang luar biasa, disegani di Asia ya, waktu zaman Majapahit. Terus menurut sampai akhirnya kita dipecah belah oleh agama import ya. Saya katakan di sini mungkin Islam yang garis keras ya, pada saat Raden Patah menaklukkan Majapahit ya. Tapi kemudian bisa dikembalikan lagi oleh Sultan Agung dengan kembali membawa budaya Nusantara. Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah agama dan ideologi itu berbeda. Kita punya ideologi, kita punya nasionalisme yang sudah terpelihara beratus-ratus tahun, yaitu Pancasila dan kebinekaan. Dan bisa menerima semua agama di Indonesia. Karena agama adalah untuk keluhuran budi dan kebaikan akhlak ya, jelas ya. Kalau misalnya kita bicara agama apapun, apalagi mungkin Islam ya, mereka akan menekankan pada akhlakul karimah, bahwa seorang itu harus punya kemauan untuk berbuat baik dan harus takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu bukan berarti kita takut atau bagaimana, tapi takut untuk melanggar larangannya. Larangannya yang paling mudah adalah nahi mungkar ya. Amal ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar itu adalah ya kita jangan sampai menyakiti sesama, jangan sampai kita mencuri, jangan sampai kita korupsi, jangan sampai kita memecah belah bangsa sendiri atau menyakiti
orang lain. Itu yang namanya nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf itu berbuat baik, terutama untuk bangsa sendiri. Jadi saya ulangi tadi menyangkut masalah konsep leluhur. Selama kita mempertahankan budaya dan keluhuran budi dari wejangan orang tua kita, semenjak dulu hingga ke bawah, itulah nasionalisme yang kuat. Nasionalisme yang kuat adalah nasionalisme yang bisa menjaga leluhurnya. Dan di Indonesia ini multi etnis loh. Selama mereka berbicara mengenai masalah nasionalisme, mereka bersatu, apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun siapapun mereka, dari golongan bawah atau golongan atas, kita tidak mengenal derajat ya, karena semua masyarakat Indonesia yang terbingkai dalam Pancasila adalah punya hak yang sama, rata. Itulah luar biasanya Indonesia. Kita punya Pancasila. Yang pertama adalah religius ya. Tentunya bicara religius tuh tadi kita harus punya sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berbuat kebaikan untuk saudara sebangsa, berbuat kebaikan untuk sesama, berbuat kebaikan untuk diri kita dan keluarga. Dan berbuat kebaikan sesuatu hal yang berguna untuk sesama, terutama itu sama bangsa. Terus kemudian nahi mungkarnya ya kita jangan korupsi, jangan menyakiti hati orang lain, menghindari perbuatan dosa. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kemungkaran. Banyak kita dengan berdemo-demo saja itu sudah menimbulkan kemungkaran karena kita banyak menghujat akhirnya. Toh semua hal juga ada salurannya. Karena sekarang sudah dibentuk, sudah dalam alam yang demokrasi. Siapapun bisa bicara bebas. Terus yang kedua adalah humanity, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu luar biasa. Kita bisa menghargai sesama. Kita bisa menghargai orang lain. Dan itu adalah konsep, memang konsep yang sudah berabad-abad lamanya ada di Indonesia. Dan itu pula yang menyatukan seluruh komponen bangsa pada saat kebangkitan nasional, Hari Sumpah Pemuda dan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia ya. Ya kita harus bersatu. Bangsa ini adalah bangsamu juga. Bangsaku adalah bangsamu. Nasibmu adalah nasibku. Kebersamaan ini yang dibutuhkan oleh kita. Kita jangan mementingkan ego sendiri-sendiri. Lah, gue Islam, lu bukan. Itu adalah hal yang salah. Karena konsep Indonesia adalah kebinekaan. Dan kita harus mampu untuk bersatu menjadi negara yang besar. Yang keempat adalah demokrasi. Oh iya, yang nomor 3 tadi, nationality. Jadi nationality ini penting sekali. Acuannya adalah bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Jangan kita membela itu, membela ini, akhirnya memecah belah bangsa. Itu mudah diinfiltrasi oleh asing ya. Terus yang keempat adalah demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Hidup di alam demokrasi ini tentunya semua orang juga punya kebebasan dan punya hak untuk berpolitik, punya hak untuk berbicara. Semua, tidak hanya komponen yang besar saja, tapi juga termasuk komponen kecil. Jadi dengan bingkai Pancasila ini tidak ada lagi di Indonesia ini apa yang namanya minoritas dan mayoritas, itu tidak ada. Kita satu bangsa. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Semua rakyat Indonesia punya hak yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Etnis apapun, keturunan apapun, selama dia warga negara Indonesia, punya hak yang sama.
dalam bingkai semua Pancasila ini, itulah kedaulatan rakyat, itulah hak kita. Maka dari itu, kita bela kedaulatan rakyat, kita bela Pancasila. Kita jadikan nasionalisme ini sebagai way of life seluruh masyarakat Indonesia. Insya Allah, Indonesia akan maju. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.